Nah, jadi dari hasil penelitian oleh WHO et al. 2014 ini diketahui bahwa resiko stroke bisa menurun sebesar 32% dengan peningkatan konsumsi buah sebanyak 200 gram per harinya dan menurun Halo sahabat sehat, apa kabar? Selamat datang kembali di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat dengan gaya hidup sehat. Perkenalkan, nama saya Salma Amelia SGZ yang merupakan mahasiswa profesi Dietitian IPB University. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang cukup relevan dan bermanfaat tentunya untuk sahabat sehat sekalian, yaitu tentang kebiasaan makan sayur dan buah. Sebelumnya, saya mau nanya dulu nih ke sahabat sehat di rumah, apakah hari ini sudah cukup untuk konsumsi sayur dan buah? Oke, mungkin ada yang belum dan ada yang kurang ya. Nah, untuk banyak dari kita yang tentu belum terlalu peduli akan pentingnya konsumsi sayur dan buah sendiri, dan justru meningkatkan konsumsi dari junk food dan fast food sendiri. Nah, itu justru kan makanan yang lebih rendah ya seratnya. Nah, itu bisa mengakibatkan tingginya resiko untuk terkena stroke begitu. Nah, maka dari itu hari ini kita akan kupas tuntas topik berikut dengan tamu spesial kita, yaitu Kak Zahra Aulia SGZ. Halo Kak Zahra. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri dulu Kak untuk menyapa sahabat sehat di rumah. Oke, halo Salma dan halo sahabat sehat Lini Podcast. Terima kasih sudah mengundang saya hari ini dan senang sekali bisa bergabung dengan podcast kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Zahra Aulia SGZ, mahasiswa profesi Dietitian IPB University. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak. Apa kabar nih Kak Zahra, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget Sal, dan semangat banget untuk podcast kali ini ya. Kalau Salma sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga baik-baik saja dan juga ceria ya Kak. Gak sabar untuk podcast hari ini. Jadi saya mau bertanya nih Kak untuk ilmu baru. Kira-kira boleh gak nih Kak? Boleh banget dong Sal. Silahkan, mau sharing apa kita hari ini? Oke, asik. Hari ini saya akan bertanya atau membahas topik seputar pengaruh asupan serat, terutama konsumsi sayur dan buah terhadap penurunan risiko stroke sendiri Kak. Kira-kira apakah dengan hanya kita konsumsi sayur dan buah di rumah masing-masing itu bisa menurunkan resiko terkena stroke Kak di kemudian hari? Wah, tentu bisa banget Sal, karena hanya dengan mulai membiasakan konsumsi sayur dan buah-buahan ini sebagai sumber serat kita, itu dapat menurunkan resiko stroke di kemudian harinya, seperti itu. Oke, jadi sahabat sehat di rumah udah gak sabar ya untuk mengikuti podcast hari ini. Jangan lupa dicatat, dan sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk channel Lini Sehat. Oke Kak, nah Kak Zahra, saya baru-baru ini membaca Kak di mana kasus stroke di Indonesia itu meningkat dari tahun 2013 ke 2023, di mana 7% di tahun 2013 dan 8,3% di tahun 2023. Nah, tentu ini kan dipengaruhi oleh banyak faktor resiko ya Kak terjadinya stroke yang sebenarnya mungkin di podcast-podcast sebelumnya sudah dibahas ya Kak ya. Nanti akan kita cantumkan link untuk video podcast sebelumnya. Nah, salah satu faktor resiko stroke itu kan berhubungan di topik kita yang akan bicarakan hari ini ya Kak, di mana konsumsi serat terutama sayur dan buah terhadap resiko stroke. Sebenarnya kalau menurut Kak Zahra sendiri, seberapa pengaruh sih Kak untuk konsumsi sayur dan buah sendiri ke resiko stroke itu? Bener banget Sal, pertama-tama memang saat ini stroke ini masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang di Indonesia yang cukup erat ya kaitannya dengan gizi, yaitu dari kebiasaan makan kita. Nah kebetulan saya pernah nih baca suatu penelitian yang membuktikan kalau ternyata ada loh pengaruh dari konsumsi sayur dan buah ini terhadap penurunan risiko stroke di kemudian harinya. Nah jadi dari hasil penelitian oleh WHO et al. 2014 ini diketahui bahwa risiko stroke bisa menurun sebesar 32% dengan peningkatan konsumsi buah sebanyak 200 gram per harinya dan menurun sebesar 11% untuk setiap peningkatan konsumsi sayuran sebanyak 200 gram per harinya, kayak gitu Sal. Wah, berarti bener ya Kak, kalau misalkan konsumsi serat terutama sayur dan buah ini cukup penting, salah satunya untuk pencegahan stroke itu. Nah, karena memang sebenarnya sayur sama buah ini kan kayak akan antioksidan dan juga serat ya Kak kalau nggak salah. Nah, dan ternyata terbukti juga dari penelitian yang udah Kak Zahra sampaikan tadi. Nah, bener gak sih Kak bicara soal serat itu ada beberapa jenis, dan mungkin bisa tolong dijelaskan Kak untuk perbedaannya sendiri, manfaatnya mungkin. Oke, betul banget Salma. Jadi serat itu ada dua jenis ya teman-teman semuanya. Jadi ada serat yang larut dan serat yang tidak larut. Nah, kalau untuk serat yang larut ini nanti akan menyerap air dalam tubuh kita dan akan membentuk suatu gel yang dimana bisa mengoptimalkan proses pencernaan dan penyerapan zat gizi
gizi dalam tubuh kita. Nah, jadi dari hal itu tersebut bisa bantu untuk menurunkan kolesterol dalam darah dan mengatur gula darah dalam kita, sehingga bisa membantu untuk mencegah terkena stroke di kemudian hari. Nah, sedangkan untuk serat yang tidak larut ini bisa membuat makanan itu menjadi lebih cepat untuk melalui proses sistem pencernaan kita. Jadi pencernaan jadi lebih lancar, kemudian juga mempermudah proses buang air besar. Nah, jadi untuk serat jenis ini itu bisa banget untuk mencegah sembelit, kemudian mengurangi resiko masalah pencernaan, dan juga membantu untuk penurunan berat badan. Jadi bisa dibilang kedua jenis serat ini tuh emang keren banget ya Sal, karena mereka saling melengkapi untuk membantu kita menjaga tubuh kita menjadi tetap sehat, seperti itu. Oke, jadi udah sangat tergambarkan ya Kak ya untuk perbedaan antara serat tidak larut dan serat larut tadi. Nah, sekarang pertanyaannya Kak, gimana sih ceritanya atau mekanismenya si serat ini bisa bekerja dalam tubuh kita sehingga bisa menurunkan resiko stroke di kemudian hari? Oke, jadi gini Sal, serat ini nanti kerjanya kayak spons gitu teman-teman. Jadi dia bakal mengikat kolesterol dalam usus kita agar kolesterol ini tidak terserap ke dalam aliran darah. Karena kalau misalkan kolesterol ini terlalu banyak menumpuk di aliran darah kita, nanti akan menempel di dinding pembuluh darah. Nah, hal ini akan membuat pembuluh darah kita ini menjadi menyempit. Nah, karena menyempit ini jadinya aliran darah kita nggak lancar, yang mana hal tersebut bisa memicu terjadinya stroke di kemudian hari. Dan gak cuma itu, jadi serat itu kalau terfermentasi di usus nanti akan menghasilkan suatu senyawa asam lemak yang bisa ngebantu untuk menurunkan kolesterol kita melalui dari metabolisme lemak dalam tubuh. Sehingga rajin makan serat itu penting banget teman-teman untuk menjaga pembuluh darah kita tetap sehat dan bisa terhindar dari penyumbatan yang menjadi pemicu awalnya terjadinya stroke. Seperti itu, Salma. Oh ya, keren banget ya Kak ya untuk manfaat serat sendiri ini. Cuman disayangkan ya Kak ya, dimana untuk konsumsi sayur dan buah ini masih menjadi permasalahan hingga saat ini, dimana masyarakat itu kurang atau bahkan ada yang tidak mengkonsumsi sayur dan buah. Sebenarnya kondisi di Indonesia sekarang saat ini itu gimana sih Kak untuk tingkat konsumsi sayur dan buahnya? Oke, betul banget Salma. Jadi berdasarkan dari hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023, diketahui sebanyak 67,5% orang Indonesia ini yang hanya mengkonsumsi sayur dan buah sebanyak 1-2 porsi per harinya. Nah, bahkan sebanyak 11,8% yang mengaku tidak pernah mengkonsumsi sayur dan buah per harinya. Padahal dari WHO sendiri itu merekomendasikan untuk konsumsi sayur dan buah itu minimal 5 porsi per harinya gitu, teman-teman. Jadi bisa dikatakan berdasarkan hasil survei tersebut, Indonesia ini masih rendah banget ya untuk tingkat konsumsi sayur dan buahnya, kayak gitu Sal. Oh iya, jadi memang jarang banget ya Kak ya untuk masyarakat Indonesia bisa konsumsi 5 porsi dalam sehari. Nah, kalau boleh tahu menurut Kak Zahra ini apa sih Kak alasan yang menyebabkan masyarakat di Indonesia itu enggan atau bahkan tidak sama sekali mengkonsumsi sayur dan buah Kak? Mungkin kalau kita bahas tentang alasan ya, alasan tidak konsumsi atau kurang konsumsi itu banyak banget Sal, karena kan setiap orang itu punya preferensi sendiri ya untuk makanan yang mereka pilih gitu ya, dan juga mungkin dari kebiasaan makan yang terbentuk sejak dini. Jadi tapi ada juga nih dari hasil survei kesehatan tersebut yang mengumpulkan gitu ya beberapa alasan yang paling sering ditemui mengapa orang Indonesia tidak konsumsi atau kurang mengkonsumsi sayur dan buahnya. Nah, diantaranya itu yang pertama ada tidak mampu beli atau tidak tersedia. Bisa dari segi stok yang di rumahnya atau mungkin jangkauan untuk membeli sayur dan buah-buahan. Kemudian bisa juga dari segi harga yang dimana nanti berkaitan dengan ketidakmampuan untuk membeli. Dan yang kedua itu bisa karena tidak suka, bosan, atau malas. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu bisa karena masyarakat ini merasa tidak ada manfaat yang bisa dirasakan secara langsung dari konsumsi sayur dan buah-buahan setiap harinya. Seperti itu Sam. Oke, jadi banyak sekali ya Kak untuk alasan kenapa orang Indonesia tuh jarang atau tidak untuk konsumsi sayur dan buah gitu. Padahal sebenarnya untuk serat sendiri kan bermanfaat untuk tadi ya Kak untuk menurunkan kolesterol dan juga mengatur tekanan darah yang berperan penting dalam tubuh kita. Nah, Kak Zahra mungkin bisa nih Kak untuk berbagi rekomendasi makanan yang tinggi serat supaya sahabat sehat di rumah itu bisa mencatatnya Kak. Oke, bener banget Salma. Oke, mungkin boleh dicatat nih ya oleh sahabat sehat podcast di rumah yang lagi nonton podcast ini. Jadi di sini saya ingin memberi contoh beberapa makanan yang sumber serat yang paling sering ditemui di sekitar kita gitu ya. Contohnya bisa sayur-sayuran hijau, kemudian juga buah-buahan, beragam buah-buahan, kemudian kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga bisa dari makanan-makanan yang berasal dari bahan gandum seperti itu. Oke, jadi kan Kak Zahra udah ngasih contoh ya Kak untuk beberapa bahan yang tinggi akan serat. Nah, gimana sih Kak cara untuk setiap individu atau setiap orang itu memenuhi kebutuhan serat selama seharinya? Apakah ada porsi atau anjuran tertentu Kak?
Oke, jadi gini, untuk dari WHO itu merekomendasikan kita untuk mengkonsumsi sayur dan buah-buahan minimal banget 400 gram per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur dan 150 gram buah. Nah, di Indonesia sendiri, Kemenkes itu mengeluarkan suatu pedoman gizi seimbang yang dimana merekomendasikan kita untuk konsumsi sayur-sayuran per harinya itu sebanyak 3-4 porsi teman-teman. Dan untuk buah-buahan itu sebanyak 1-2 porsi per harinya, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman kan masih bingung kali ya, Kak, sebanyak apa sih 1-2 porsi? Kemudian satu porsinya itu berapa sih sayur dan buah-buahannya kayak gitu. Nah, mungkin biar lebih gampangnya teman-teman bisa melihat nanti gambar yang ditampilkan di layar ini ya. Oke, jadi di gambar tersebut dijelaskan kalau dalam satu kali makan, satu piring itu setengah piringnya terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, dari setengah piring ini nanti 2/3 bagiannya itu terdiri dari sayur-sayuran. Nah, hal itu tersetara dengan 1 mangkuk sayur. Jadi untuk sekali makan, teman-teman itu sayurnya harus sebanyak 1 mangkuk sedang, teman-teman. Nah, untuk sayur sendiri itu bebas banget, bebas sesuai dengan kesukaan teman-teman. Boleh dari sayur bayam, sayur sop, atau tumis-tumisan. Nah, untuk sepertiga sisanya, sepertiga dari setengah piring itu terdiri dari buah-buahan. Nah, untuk buahnya juga, contohnya boleh 1 buah apel, 1 buah pisang, atau 1 buah jeruk, atau mungkin 2 potong semangka. Pokoknya disesuaikan dengan apa yang teman-teman sukai. Seperti itu kurang lebihnya. Wah, sangat lengkap ya sekali ya Kak ya, dan mudah untuk dimengerti. Oke, jadi pembahasan kita hari ini seru banget ya Kak Zara ya, dari mulai kita mempelajari pentingnya serat dan juga pentingnya serat terhadap pencegahan stroke, lalu jenis-jenis serat, dan yang terakhir rekomendasi supaya setiap individu atau sahabat sehat di rumah itu mencukupi kebutuhan seratnya. Oke, semoga sahabat sehat di rumah bisa lebih paham dan juga termotivasi akan pentingnya meningkatkan konsumsi buah dan sayur di rumah. Betul banget Salma. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi inspirasi buat sahabat sehat di rumah untuk mulai membiasakan pola hidup yang sehat gitu ya. Dan ingat teman-teman, pencegahan itu lebih baik dibandingkan mengobati. Jadi yuk mulai dari sekarang kita biasakan untuk konsumsi sayur dan buah sebagai sumber serat kita agar terpenuhi gitu kebutuhan serat kita dalam seharinya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Zara atas keluangan waktunya dan sharing ilmu yang sangat bermanfaat untuk hari ini. Oke, sama-sama Salma. Terima kasih juga sudah mengundang saya di Lini Podcast dan semoga bisa bertemu lagi di lain waktu dengan topik menarik lainnya. Oke, amin Kak Zara. Nah, sahabat sehat, mungkin segitu dulu untuk podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Semoga informasi hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat sehat di rumah semua, dan nantikan episode berikutnya dari Lini Sehat, tempat kita berbagi ilmu dan cerita seputar kesehatan. Sahabat sehat, tetap sehat dan bahagia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.